Halo semuanya. Jadi, sebelum melakukan bimbingan rohani Islam terhadap klien, konselor harus memahami tentang bimbingan rohani Islam itu seperti apa. Selain itu juga memahami pendekatan dan metode-metode yang akan digunakan terhadap kliennya. Selain itu, yang paling penting, konselor harus memiliki kemampuan dan kriteria pembimbing. Salah satu kemampuan dan kriteria pembimbing rohani Islam itu harus memiliki kemampuan profesional atau keahlian dari 4 aspek kriteria, yaitu kemampuan profesional, kemampuan interpersonal, kemampuan komunikasi, dan kemampuan untuk memotivasi. Diadakannya bimbingan rohani Islam itu untuk memotivasi pasien untuk tetap bersabar, bertawakal, dan menjalani kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaatnya itu untuk konselor itu untuk meningkatkan religiusitasnya, supaya di dalam diri konselor itu bisa memotivasi para klien yang diberikan nantinya, dapat membantu meningkatkan pemahaman agama mereka yang dibimbingnya, dan membantu meningkatkan kesadaran terhadap ajaran agama, dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjalankan ibadah walaupun sedang sakit. Jadi di sini saya sebagai pembimbing rohani melakukan praktek kepada masyarakat sekitar yang sudah mengalami jatuh sakit selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Ia mengalami sakit di bagian kakinya. Karena beliau sudah mengalami sakit itu selama 1 tahun, beliau sempat berputus asa dan merasa selalu mengeluh akan penyakitnya, seperti merasa capek dan ingin istirahat, ingin sembuh. Maka dari itu, saya selaku pembimbing rohani memberikan motivasi dan semangat terhadap keimanan si klien ini. Saya memberikan beberapa ayat-ayat Al-Quran seperti pada surat Az-Zumar ayat 53, yaitu katakanlah wahai hamba-hamba, yang artinya katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Adapun hadis dari Nabi SAW, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah itu memperoleh 700 derajat. Jadi di sini konselor memberikan motivasi dan keimanannya untuk terus bersemangat dan menjalani kegiatan kehidupan di dunia ini dengan seimbang. Nah, sesungguhnya setiap ujian yang diberikan kepada umat Islam itu tidak lain hanyalah mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa introspeksi diri, untuk menjadi lebih baik, melatih kesabaran, atau bahkan menjadi penyebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sakit dan sehat adalah takdir dari Allah. Jika seorang muslim mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas, maka Allah itu akan membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Allah juga berjanji akan memberikan kemudahan di akhirat ketika seorang muslim itu tertimpa penyakit. Nah, syaratnya itu ya ia harus tetap bersabar, ikhlas, dan berusaha mencari obatnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, yang artinya itu, dan jika Allah menimpa kamu dengan musibah, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya, dan Dia maha bijaksana. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.